Dengan prinsip ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Mulai berjalan ya. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Udah nggak ada Pak. Oh, lu nggak punya kantor sekarang ya? Oke, ini cuma pengumuman pendek aja. Nah, janji saya cuma apa? Pengumuman. Pas memberitahu ke teman-teman, dan kemarin saya janji apa akan menambahkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan siangnya sudah salurkan ya. Jalan pasti. Dengan prinsip ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Mulai berjalan ya. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan siap rapat di atas ya. Akan baik lagi kirim. Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan diterima sehingga ekonomi lebih sebagai. Oke, itu dari saya pendek saja. Ada pertanyaan? Pak, pertimbangannya kalau untuk BSI 10 triliun itu apa Pak? Dibandingkan Mandiri dan yang lain kan 50 triliun Pak. Size banknya dan kenapa BSI ikut karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh, supaya dananya bisa juga dimanfaatkan di Aceh sana. Pak, nanti itu ditaruhnya itu duit pemerintah itu dalam bentuk deposito atau apa sih Pak? Apa namanya? Bisa dijelaskan? Deposit on call, artinya bukan time deposit tapi semacam dekat-dekat, ya kan cukup seperti giro, cukup liquid. Nggak ada. On call. Tapi kita bisa hitung kan seperti apa likuiditas kita, jadi harusnya di perbankan cukup aman kalau mata uang itu. Pak, aturannya bentuknya apa ya? Kapan Pak ditaruh di tempat? Sore ini udah masuk. Sore ini. Pak, aturannya bentuknya apa ya Pak? Nggak ada PMK? aturan khusus. Oh, PMK atau aturan? KMK, dikit untuk internal aja KMK. Tapi untuk banknya nggak ada aturan. Oh. Pak, ada alasan nggak Pak? Banknya tidak memakai untuk beli SPNAT itu perlu ada aturan juga nggak Pak? Kita himbau seperti itu. Himbau Pak, bukan aturan. Ya kalau nggak ikut awas. sudah ada. Keputusan itu. Jadi kan tujuannya supaya mengalir ke real sektor utamanya. Pak, ada pengawasan nggak Pak realisasi kreditnya nanti dari Nggak ada. Begini, kalau dia nggak pakai dia rugi sendiri. Karena ada cost, Pak. Kita 4 ya costnya. Kalau dengan keluarga kredit kan dia harus bayar uang kos itu. Dia pasti akan mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu. Pak, kalau saya lihat di LKPP kan saldo pemerintah di 2024 457 triliun Pak. Nah sebelumnya kan sudah dipakai oleh Koperasi Desa 16 triliun dan dipakai untuk defisit tahun ini sebesar 58 triliun Pak. Berarti sisanya jika dikurangkan dengan 200 triliun itu sisanya tinggal 155 triliun Pak, asal yang tersisa di BI. Ada lebih dari itu karena selain itu kan ada juga anggaran yang belum dipakai tahun ini. Jadi angkanya bergerak terus. Oke, tapi ada besaran nggak Pak sisa setelah dipakai 200 triliun ini sisa berapa di BI? Ini yang kita pakai berhasil Pak. Iya, Kak. Enggak, uang kita aja tapi dipindahin. Jadi Bukan Pak. betul-betul variasi tergantung itu dari pendapatan pajak kita. Tapi saya yakin begini, begitu ekonomi jalan, pajak juga akan masuk lebih besar. Jadi saya nggak takut ya ada likuiditas pemerintah misalnya. Pak, karena bentuknya deposit call, jadi dana ini bisa, maksudnya kan karena berkurang di tahunnya itu kan dana emergency. Jadi kalau sekarang ada dikasih Ini bukan dana emergency, dana punya pemerintah yang biasanya dipakai untuk membelanja, tapi belum membelanjakan, sementara dari bank sentral. Jadi perbankan nggak bisa memiliki akses ke dana itu. Kalau saya tadi komersial bank kan, bank bisa memakai itu kalau kita belum pakai. Tujuannya itu menciptakan likuiditas di sistem finansial sehingga mereka terpaksa memberi kredit dan ekonomi akan bergerak. sempat sebelumnya
Selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis kinerja ekonomi Indonesia tahun ini berpotensi mendekati target pemerintah di level 5,2%. Purbaya meyakini pada kuartal 4 2025 akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan optimismenya terhadap kinerja ekonomi Indonesia tahun ini. Pertumbuhan ekonomi 2025 berpotensi mendekati target pemerintah di level 5,2%. Menurut Purbaya, dengan posisi saat ini yang jelang memasuki kuartal terakhir, masih ada peluang akselerasi pertumbuhan pada sisa tahun berjalan. Purbaya meyakini pada kuartal 4 2025 akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut yang menjadi keyakinan pertumbuhan ekonomi bisa mendekati target pemerintah. Sekarang kan bulan September, Oktober, November, Desember kan tinggal 1 triwulan kan. Anda lihat aja begini, seandainya nggak mencapai pun, seandainya triwulan keempat nanti tumbuhnya lebih cepat, saya yakin akan lebih cepat. Itu tanda-tandanya bahwa ekonomi kita sudah melewati titik terendah dan ke depan akan bergerak lebih cepat lagi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 mencapai 5,12%. Capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 lebih tinggi dibandingkan pada kuartal pertama yang mencapai 4,87%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi ambisius yang diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Target pertumbuhan ekonomi yang ambisius dinilai sebagai semangat positif yang dibutuhkan di tengah berbagai tantangan ekonomi. Meski demikian, Haris mengingatkan pemerintah mengenai sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tantangan tersebut meliputi isu pemutusan hubungan kerja, daya beli masyarakat yang masih terasa sulit, serta defisit APBN yang harus dijaga dengan ketat. Menurut Haris, pemerintah perlu menyusun strategi yang cermat untuk mengelola berbagai tantangan tersebut agar tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Haris berharap semangat optimistis yang dibawa Purbaya Yudi Sadewa dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret. Dengan begitu, target pertumbuhan ekonomi 8% yang kerap disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat benar-benar tercapai. Kemiskinan juga walaupun turun, masyarakat daya belinya masih susah. Defisit APBN 2,48% itu harus dijaga ketat. Utang jatuh tempo tahun ini cukup tinggi dan juga tekanan internasional juga belum terlalu positif. Tetapi semangat yang Bapak munculkan 6-7%, ini adalah semangat yang menurut saya bagus sekali. Harapannya adalah memang akhirnya angka 8% yang berkali-kali disampaikan oleh Presiden Prabowo